kalau ibu saya memberikan voice note ke saya melihat anaknya sukses dan bisa jadi berkah buat orang di umur kuliah dan setelahnya di album pertama, ada ibu lain di luar sana yang anaknya meninggal pas umur kuliah dan dia harus live with that seumur hidup gitu, tapi dia punya kekuatannya untuk bikin itu jadi sesuatu. Dan balance itu yang saya sadar gitu pas ngerjain Doves kemarin gitu, kayak gak semua ibu itu seberuntung ibu saya gitu. Di luar sana banyak pasti orang kayak Bu Sum ya, yang harus benar-benar memikul apa ya bahasanya, beban seumur hidup. Anak gue di mana gitu, keluarga gue di mana, apa yang terjadi ke mereka, atau kalau terjadi pun kenapa gitu, kenapa seperti ini. Cuman buat orang-orang ini bahkan mereka nggak tahu itu cerita apa, mereka nggak tahu ada mahasiswa ditembak tentara di tahun segitu, mereka nggak tahu. Jadi beneran yang kayak mereka ngelihat reaction mukanya tuh ada semacam kesenangannya karena yang pengen gue lakukan tercapai nih, orang jadi tahu. Tapi ada sedihnya banget karena mereka nggak tahu. Pas adegan Bu Sum bilang anaknya ketembak peluru standar militer itu, mereka shock, yang kayak nyari di Google jadi tahu Kamisan itu apa. Okay. Dan seneng gitu sekarang ngelihat kayak tiba-tiba sekarang anak-anak SD ini Kamisan tapi di Roblox gitu, karena nggak boleh sama orang tuanya ke depan istana. Jadi bikin di Roblox. Terus kayak beberapa kali dapat kabar yang kayak, iya hari ini ketemu lagi, bilang iya saya ke sini dengar Doves gitu, tahu dari albumnya Hindia, akhirnya ke Kamisan, ikut Kamisan, ngelihat Bu Sum langsung. Ruang Tangga Prasa. Oke, happy human, selamat datang kembali di podcast Ruang Tangga Prasa. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu tentu saja yang saya yakin generasi muda Happy Humans, pendengar semuanya yang ada di sini mengenal, mungkin dekat dan sangat terbiasa dengan lagu-lagunya Mas Baskara Putra. Terima kasih banyak sudah diundang, terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih banyak Happy Mas Baskara. Happy sama-sama. Ya Allah, saya juga senang sekali Mas Baskara ada di sini. Kita akan berbicara mengenai lagu-lagunya Mas Hindia tentu saja. Tapi ada 2 lagu yang ngehook banget gitu Mas Baskara, dan kebetulan ini sekarang bulan Mei dan kita punya sejarah kelam tentang bulan Mei gitu, terutama di tahun 98. 1 minggu yang lalu kami melakukan diskusi tentang 98 melalui representasi budaya populer. Di sana ada Mas Yosep Angginun, sutradara, ada Bu Leila Chudori, dan ada Mas Eka Anas. Mas Eka cerita tentang peristiwa 98 karena beliau waktu itu umur 22 tahun dan ikut aksi dengan masa mahasiswa itu. Saya kemudian berpikir, saya di 98 itu masih SD, kelas 1. Dan mungkin Mas Baskara juga gak mengalami 98. Saya 98 tuh umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Belum SD. Baru 2 tahun lagi baru SD. 2 tahun lagi baru SD. Namun ada lagu Kamis, ada lagu Anak Itu Belum Pulang yang berbicara tentang 98. Generasi kita mungkin tidak mengalami 98, tapi lewat musik, lewat budaya populer, kita bisa merasakan kelamnya peristiwa itu. Kita bisa merasakan sesuatu yang tubuh kita tidak mengalami, tapi kita merasakan marahnya dan yang lain-lain. Awalnya dari mana sih Mas Baskara? Apalagi ini rekaman langsung Ibu Sumarsih di lagu Kamis. Sebenarnya salah satu diskursus lah yang paling sering datang ke saya di internet, yang lagi-lagi menurut saya kadang-kali sumbernya tuh bisa dipertanyakan, ya ini orang beneran apa bukan sih sebenarnya, komen kok banyak dan mirip gitu, adalah kayak lu ngapain nulis ini, lu nggak ngerti apa tentang 98, lu baru umur berapa pas tahun 98, lu nggak ngerasain Soeharto lah, lu nggak ngerasain apa. Cuman orang tua gue ngerasain Soeharto, gitu. Keluarga gue ngerasain Soeharto. Satu keluarga kami tahu sebetapa buruknya 98, tahu sebetapa horornya tahun itu, tahu sebetapa horornya menuju tahun itu, dan sebetapa sengsaranya menuju tahun itu. Dan saya percaya sama orang tua saya percaya sama keluarga saya gitu. Saya percaya dengan banyak sekali kawan-kawan juga di luar lingkungan keluarga yang mungkin lebih senior secara umur gitu, ada di lingkungan kesenian,
dan cerita juga ke saya sebetapa horornya dan tidak mengenakannya 98 dan hari-hari menuju 98 gitu. Tahap-tahap menuju 98. Iya. Sampai hari ini sebenarnya kayak masih ada fleeting memories gitu loh, ada beberapa ingatan-ingatan selewat fragmen lah gitu sebutannya ya. Mungkin yang saya ingat-ingat sedikit di saat saya umur segitu gitu, apa yang dirasain, sepanik apa waktu itu, rumah tetangga tiba-tiba masang apa di depan rumahnya gitu yang kayak milik pribumi apa kayak gitu, saya masih ngelihat kayak dan bau asap katanya di mana-mana gitu. Dulu waktu itu kami tinggal masih di daerah Ciputat sekeluarga. Kayak saya masih ingat memorinya, masih ada di kepala saya ngelihat pasar tuh gosong, angus, kebakar gitu. Dan banyak hal-hal lain lah yang menyeramkan. Jadi saya percaya, maksudnya saya percaya dengan sebetapa tidak menyenangkannya trauma tersebut untuk semua orang lah di Indonesia gitu di momen itu. Saya percaya dengan orang tua saya percaya dengan kawan-kawan baik saya. Walaupun saya juga tidak merasakan langsung ya, maksudnya merasakan langsung sebenarnya, tapi kan belum cukup besar untuk mengerti kenapa orang bakar ruko, kenapa orang bakar jalan gitu. Kenapa ini mobil-mobil ditinggalin semua. Cuman pada akhirnya saya tahu gitu alasannya kenapa. Secara umum mungkin kayak exposure saya terhadap banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia, kasus sosial, politik dan segala macam diskursus tentang itu banyak datangnya ilmunya di saat saya udah kuliah kali ya, mungkin karena kebetulan saya di fakultas saya di ilmu sosial dan ilmu politik, saya di UI. Jadi banyak terpapar dari situ gitu, dari senior, dari dosen, dari apa yang kami pelajari, dan saya masih merasakan bagaimana, saya nggak bisa bilang sekarang kayak gini apa enggak karena saya tidak merasakan, tapi yang saya dengar katanya udah nggak terlalu ya, udah sangat bergeser. Tapi saya masih merasakan sebetapa kampus itu masih menjadi ruang publik di momen itu. Mahasiswa itu ngumpul nggak dibubarin, nggak kayak sekarang gitu. Maksudnya emang kayak ya saya ngerti ada concern nih anak-anak muda ngumpul, ada aja mudaratnya gitu ya kalau udah sampai malam, tapi kayak kebanyakan diskusinya terjadi di tempat-tempat dan di ruang-ruang seperti itu gitu, dan itu adalah semacam koridor-koridor saya akhirnya lagi-lagi jadi banyak makin ngerti, banyak makin tahu apa yang terjadi segala macam. Ada satu momen pertama kali saya diajak datang ke Kamisan oleh senior saya juga di kampus, yuk datang yuk lihat gitu. Di momen itu saya udah tahu apa, dan itu saya tulis juga di lagu gitu. Pertama kali ngelihat mereka di berita itu umur berapa, masih belum ngerti waktu itu. Terus berapa tahun kemudian kayak lo masih ada ya gitu. Ternyata masih ada. Sampai akhirnya beneran kayak diajak ke ke sana sama senior. Sampai mau lulus masih ada gitu, masih ada di berita. Sampai hari ini masih ada. Dan ya jadi bertahap gitu, ada cerita langsung dari keluarga, ada pengalaman langsung tapi belum saya bisa comprehend, belum bisa saya pahami, saya masih kecil melihat itu, melihat sekilas apa yang ada di berita, walaupun mungkin juga dampaknya gak banyak ya untuk anak umur segitu, tapi pelan-pelan pas sudah masuk umur dan lingkungan kampus, bertemu lagi, terekspos lagi oleh kawan-kawan kan, juga kadang-kadang datengin narasumber juga kan, kadang dari kawan-kawan. Dulu pernah ada yang dari LBH, dari LSM segala macam, beda-beda gitu, berbagai macam organisasi non pemerintah lah, sampai akhirnya ngeliat sendiri gitu, sampai akhirnya bahkan dalam satu titik punya kesempatannya untuk dengan sedikit talenta yang saya punya memberikan balik lah ke apa yang mungkin tanda kutip perlu diomongin gitu, tapi sama orang-orang yang mungkin nggak punya kuasa sebegitu besar di ruang publik, nggak punya aksesnya ke ruang yang lebih populer gitu. Satu momen yang saya ingat banget, miris banget adalah waktu itu pas masih pemilu terakhir. Ngelihat ada video di TikTok, itu ribuan orang, anak-anak kecil, itu ngata-ngatain Bu Sumarsi semua. Anak-anak kecil, saya penasaran buka profilnya kayak umur berapa sih mereka. Ada yang masih SMP, ada yang SD. Ya kita semua tahu ya di sini kadang-kadang penetrasi internet masuknya lebih cepat dibandingkan literasinya gitu.
Jadi ya udah wah jempol tuh udah ngasal banget lah Betul. ketika. Mesti yang nganggap Bu Sumarsi agenda 5 tahunan ya. Iya kayak Yes, gitu. apa namanya dan kemakan banget anak-anak ini gitu loh. Maksudnya terlihat sekali digiring gitu, dikasih lihat kalau ini tuh munculnya cuma pas lagi ada Cuman pemilu mau doang pemilu nih, doang. Kamisan kayak gini-gini. Udah kemakan, kebenciannya dipupuk, udah kebenciannya itu tuh udah jadi hate speech yang udah nggak masuk akal ya menurut saya, udah ngomongin hal-hal lain yang bahkan tidak cukup sopan untuk diomongin lah di Gitu. sini gitu. Itu saya yang marah saya gitu, yang baca tuh saya sakit hati Iya, bacanya. betul. Gitu saya di momen itu kayak ya ampun ini kok bisa gini ya gitu. Bahkan saya pernah cerita juga di Kamisan juga saya pernah cerita dari beberapa profil itu saya buka gitu kemakan bener-bener kena gitu maksudnya kayak apa namanya kepatil lah di momen itu kayak habisin waktu sejam 2 jam tuh rabbit hole gitu di TikTok yang kayak ini orang-orang seperti apa sih? Kayak apa? Penasaran gitu, pengen tahu. Sampai suatu momen nemu dibuka pendengar Vis Hindia gitu. Yang kayak itu masalah lain ya. Menurut saya itu masalah lain dan topik lain dan mungkin berhubungan juga. Ntar mungkin kita bisa akan ke situ gitu. Bagaimana di sini ya entertainer itu dipaksa menjadi entertainer dan dipaksa untuk tidak boleh memiliki sikap politik gitu, sikap politis di sini. Saya merasakan banget di industrinya tekanan seperti itu ada banget gitu. Bahwa lu nyanyi aja, ini kesenian, enggak kayak ini akan selalu politis gitu. Yeah. Kalau buat saya art will always be political dan sebaliknya. Yes. Dan buat saya nggak masuk akal untuk mendorong sebuah kreator atau seniman harus memisahkan keseniannya dengan politik gitu. Kalau kayak gitu ya yang lu cari entertainer bukan seniman gitu dan nggak semua dari kami adalah entertainer. Betul. No offense kalau emang ada yang bener-bener 100% dedicate hidupnya untuk menjadi entertainer aja, cuman saya bukan itu gitu. Saya bukan entertainer. Saya penulis lagu. Semua yang saya dapatkan ini hanya dampak dari apa yang bisa saya lakukan di musik. Dan itu tadi saya bilang itu hal lain gitu. Bagaimana kayak di sini ada gap yang sangat besar antara kadang-kadang kerap kali seperti apa seniman yang dikonsumsi oleh audiensnya dengan bagaimana audiensnya mempersepsikan sudut pandang politik, sudut pandang sosial dan stance-nya seniman itu secara umum gitu di kehidupan. Saya sering kali merasakan itu dan mungkin itu tanda kutip juga hubris ya bahasanya, kutukan dalam menjadi besar di industri seperti saya gitu. Semakin besar, semakin banyak pendengarnya, semakin banyak saya juga nggak bisa kontrol siapa yang dengar. Karena kan ini nggak ada pendaftarannya gitu kan. Mau denger Hindia, ayo daftar dulu, baris dulu, nggak ada. Maksudnya semua orang bisa mencatut dirinya fansnya Vis, semua orang bisa mencatut dirinya fansnya Hindia gitu. Dan di momen mereka melakukan hal yang aneh-aneh, yang bakal kena ya kreator ya gitu, senimannya. Sedangkan buat kami gitu, buat Vis, buat Hindia, buat Lomba Sihir, yang beneran kayak kami anggap beneran kayak oh ini fanbase, itu orang-orang yang kami kenal gitu, yang emang ada di komunitasnya, yang nggak pernah aneh-aneh, yang sangat proper dalam berusaha menghargai satu sama lain segala macam, sangat bisa menciptakan ruang aman di dalamnya. Cuman lagi-lagi kami juga mungkin nggak fair untuk bilang yang bukan ada di dalam fanbase tersebut bukan fans juga, nggak juga kan, itu kan nggak fair juga untuk kami ngomong kayak gitu. Jadi ada sebuah garis yang agak sulit gitu. Yang saya pribadi rasakan antara bagaimana melihat dia itu bisa dibilang fans apa enggak sih gitu, dia tuh valid gak sih bilang dirinya fans gitu loh. Dan itu satu momen itu saya buka langsung kayak pakai baju Vis gitu, terus kayak pernah nonton Vis, pernah nonton Hindia, komen begini, terus kayak di postingan dia debat sama orang juga perihal politik juga yang kayak ya tanpa menyebutkan preferensi politiknya, cuman kayak stance-nya tuh jauh banget lah sama gue, jauh banget yang kayak ini orang dengerin liriknya gak sih sebenarnya gitu. Dari situlah muncul ide yang kayak ini penting banget sebenarnya untuk diomongin gitu, karena at that point saya nggak cuman sekali ketemu pendengar Vis Hindia yang ngata-ngatain Bu Sumarsi itu, yang ada di TikTok itu. Yang ngata-ngatain Kamisan, yang ngata-ngatain banyak banget pegiat HAM yang lain. Banyak banget yang dibawa-bawa. Almarhum Munir dibawa-bawa, semua dibawa-bawa lah gitu. Muda-muda, mereka masih kecil-kecil gitu. Dan gak cuma 1-2 orang yang saya nemu pendengar Vis atau Hindia. Walaupun sebenarnya gak baik, cuman in a way saya mengerti kenapa itu bisa terjadi, kan udah jauh banget jaraknya sama mereka kejadian itu.
98 aja saya cuma dengar cerita dari orang tua ya. Maksudnya masih ingat fragmen memorinya tapi belum punya komprehensinya untuk mengerti apa yang terjadi gitu di momen saya masih umur 4 tahun itu. Mungkin Mbak pun begitu ya waktu itu kalau masih satu SD gitu. Walaupun setelahnya kita tahu dan kita punya akses dan privilege untuk tahu ya. Tapi mereka ini bahkan 98 belum lahir. Pendengar saya tuh ada bahkan yang nggak ngelihat berita tsunami Aceh gitu, nggak ngelihat berita 9/11. Hal-hal yang mungkin buat orang di generasi kita itu life changing gitu, ngelihat Twin Tower runtuh di salah satu TV nasional. Itu life changing gitu. Itu life changing. Ya life changing eventnya mereka so far mungkin COVID. Dan udah gitu, maksudnya belum ada lagi yang lain. Semoga tidak ada lain lagi yang aneh-aneh ya. Maksudnya ada yang lahir tahun berapa? 2007, 2006, 2004 pun bahkan berarti mereka tidak merasakan financial crisis 2008 gitu pas satu bumi ini bubble-nya pecah rame-rame gitu dan kita semua ngerasain dampaknya. Mereka juga nggak ngerasain. Gimana kita ngomongin 98? Gimana kita ngomongin 65? Kalau kita mau lebih jauh lagi dari itu. Dan saya punya tradisi di semua rilisan Hindia itu ada voice note. Ya ini agak bukan keluar dari topik ya, cuman ini sedikit konteks gitu. Di album pertama semua voice note perempuan. Memang banyak ingin memperlihatkan kayak bagaimana dampak dari energi feminin dan dan bagaimana lingkungan yang feminin itu bisa membantu nge-nurture orang gitu. Saya menjadi seperti apa tumbuh besar. Album kedua itu voice note laki-laki semua gitu. Memperlihatkan bagaimana toksiknya kayak pendidikan laki-laki, maskulinitas yang rapuh ini turun-temurun dan bagaimana itu menciptakan lagu-lagu di album kedua yang gelap segala macam gitu. Saya merasa kayak kemarin nih di Doves itu ada semacam keseimbangan yang ingin saya cari gitu loh. Maksudnya dia saya nggak pernah menyebut dia album, saya menyebut dia mixtape kan. Kesempatan lah buat saya dan tim bermain di banyak hal yang belum pernah kami coba, nggak cuma di penulisan tapi juga secara musik, secara visual, secara pemasaran. Blank Canvas gitu seperti judulnya, kayak mulai dari baru nol. Salah satu bagi caranya menurut saya bagaimana menciptakan kanvasnya jadi bersih dan putih adalah berusaha menyeimbangkan semuanya gitu. Di momen itu saya merasa kalau ibu saya memberikan voice note ke saya melihat anaknya sukses dan bisa jadi berkah buat orang di umur kuliah dan setelahnya di album pertama, ada ibu lain di luar sana yang anaknya meninggal pas umur kuliah dan dia harus live with that seumur hidup gitu. Tapi dia punya kekuatannya untuk bikin itu jadi sesuatu. Dan balance itu yang saya sadar gitu pas ngerjain Doves kemarin gitu. Kayak gak semua ibu itu seberuntung ibu saya gitu. Di luar sana banyak pasti orang kayak Bu Sum ya, yang harus benar-benar memikul apa ya bahasanya, beban seumur hidup. Anak gue di mana gitu, keluarga gue di mana, apa yang terjadi ke mereka, atau kalau terjadi pun kenapa gitu, kenapa seperti ini. Wah kita semua tahu lah, maksudnya beberapa tahun terakhir ini banyak banget yang nggak usah ngomong dari sisi hukum dulu, dari sisi humanisnya nggak fair gitu. Kita ngelihat dampaknya ke korban, kita belum mikirin keluarganya, kita belum mikirin orang terdekatnya gitu. Dan itu seumur hidup efeknya pasti. Seperti bagaimana itu mengubah Bu Sumarsi ya. Dia tapi besar sekali hatinya sampai itu bisa jadi tenaga bertransformasi gitu, menjadi bisa mencintai jadi sesama kan. Itu kalimat dia ya di rekaman yang saya rekam gitu. Ya akhirnya saya coba cari jalannya. Saya pernah salim sama dia di Kamisan, cuman saya yakin dia juga nggak ingat saya siapa. Semua orang ketemu dia tiap hari Kamis ya, sebanyak itu kan semuanya. Dan udah berapa gitu ratus Suun gitu sama Bu Sum dan udah berapa 900 yang keberapa ya udah kalau dihitung jadi total hari udah berapa hari coba. Saya yakin dia nggak ingat saya gitu, jadi saya minta diintroin lagi lah via kawan-kawan dari yang aktif di lingkungan gitu, lingkungan pergerakan ini, lingkungan aktivisme. Waktu itu teman saya Jali, Ahmad Sajali, oke. Kayak Jal, gue punya ide gini, kira-kira Bu Sum mau nggak ya gitu. Dia bilang mungkin mau, coba gue tanya dulu gitu.
Dan ya udah intro masuk via kawan-kawan Kamisan, via kawan-kawan Kontras. Dari situ juga saya akhirnya jadi banyak ada kerja juga kan, kayak misalnya kayak kemarin bikin baju khusus, ini profitnya semua buat Human Loves Human gitu, buat Kontras. Bikin merchandise Hindia yang profitnya buat apa segala macam. Itu sedikit-sedikit yang bisa saya lakukan di lagi-lagi mungkin hidup yang singkat ini dan privilege yang diberikan ke saya gitu ya sama Tuhan. Kalau bahasa kawan-kawan saya dalam membicarakan ini ya, beberapa waktu ke belakang, setahun ke belakang setelah Doves rilis adalah berusaha merebut ruang populer sebenarnya. Kayak saya tahu nggak semua seniman itu punya privilege seperti saya untuk bisa melakukan hal-hal yang agak lebih aneh di ruang populer. Dan saya tahu di saat yang bersamaan saya juga lumayan anomali, kaki saya tuh kayak napak di dua. Kalau diagram Venn tuh agak di tengah gitu loh. Dibilang ada di ruang populer ada banget. Itu tidak bisa dipungkiri, saya pun tidak bisa memungkiri itu gitu. Tapi dibilang masih sangat aktif di ruang yang mungkin lebih alternatif, di aktivisme gitu juga ada, walaupun saya juga nggak tiap hari ada di situ ya. Jadi masih ada ruang buat saya bergerak mungkin yang tidak banyak bisa dilakukan kawan-kawan yang lain gitu. Yang semakin banyak saya mengenal juga kawan-kawan ini semua yang lebih senior atau yang sejawat, dan out of respect gitu ke mereka, full respect juga. Banyak sekali sebenarnya sampai hari, dan saya tentu nggak bisa sebut namanya gitu ya. Beberapa kali kayak kemarin ada kejadian A, B, C, D, E, ada aksi besar segala macam itu. Banyak banget orang-orang saya nggak pernah expect ternyata dia yang ngebantuin kayak koordinator ambulans, ternyata dia apa segala macam. Tapi nggak pernah masuk media aja, nggak pernah masuk berita. Tujuannya bukan itu. Tapi karena mereka mungkin dari zaman dulu, jauh saya masih SD, mungkin saya masih SMP, mereka udah berkarir, sudah ditempa oleh industrinya. Ini kita balik ke topik yang tadi, bahwa seniman dan entertainer itu nggak boleh punya sikap politis di publik. Jadi akhirnya mereka tidak bisa menyalurkan itu dan tidak bisa sevokal itu di publik karena udah terlanjur jauh mereka ada di sistem. Kayak saya ngerti pasti kalau misalnya kayak diskursus ini dibicarakan di depan mungkin kawan-kawan Gen Z yang lebih berani ya kan, pasti yang kayak emang kenapa kalau salah mah tinggal lawan aja gitu. Nggak cuma kita harus memikirkan di orang-orang ini semua, mereka punya tim puluhan orang, mungkin ratusan orang yang kadang-kadang cuma pengen cari nafkah aja, cuma pengen hidupnya tenang, bisa pulang bawa nafkah untuk anaknya, untuk suami atau istrinya gitu. Dan kawan-kawan saya ini harus mempertimbangkan itu. Jadi dan ada faith yang lumayan restored gitu di saat kayak beberapa waktu ini saya melihat dan sudah mulai bisa kenal baik dengan orang-orang lebih banyak lah di lingkungan kesenian. Ternyata seniman yang hatinya ada di tempat yang benar tuh banyak banget. Tapi lagi-lagi ya saya ngerti banget karena udah terlanjur mereka udah 1 dekade 2 dekade di lingkungan yang kayak gitu. Itu nggak bisa dikasih lihat ke publik. Cuman sentimennya sangat jauh, seperti kayak kesannya nggak ada apa-apa di publik. Nggak. Saya bisa bilang nggak seperti itu, kayak di belakang tuh ribut banget. Tapi lagi-lagi nggak semua orang punya privilege untuk bisa sedikit memperlihatkan keributan itu ke ruang publik. Kebetulan mungkin saya punya sesedikit-sedikit yang saya punya dan saya bisa adalah ya tadi gitu ya, kayak merebut ruang populer tersebut. Saya juga senang kayak melihat 1, 2, 3 mungkin setengah dekade ke belakang ada pergeseran yang kuat banget di kesenian terutama di musik, bahwa topik-topik seperti ini tuh mulai diterima gitu. Kayak hal-hal yang dulu tuh nggak masuk akal dilakukan di lingkungan musik dan di industri musik itu mulai diterima gitu sekarang. Dan semoga trennya bergeser terus ke sana ya. Walaupun kadang-kadang kalau kayak kita ngobrol dengan berbagai kawan-kawan yang lain dibilangnya ya biasanya kayak gini-gini muncul karena tekanannya makin tinggi gitu ya. Ada benernya juga sih. Karena kondisinya makin parah enak, gitu, makin gak enak. Jadi makin banyak yang melakukan itu. Iya, betul. Cuman ya sebenarnya pada dasarnya poinnya itu gitu. Kayak ini penting. Gue tahu kalau gue rilis sesuatu orang akan denger dalam sampai akhir. Jadi kalau dimasukin orang akan denger gitu. Dan di momen itu kayak nggak pengen tuh kami kasih lah. Tadi sempat ada kepikiran dikasih backtrack atau dipendekin segala macam. Karena rekaman asli itu 24 sampai 28 menit gitu. Gue ngomong. Yang pernah diobrolin juga sama tim kami yang kayak rilis nggak ya versi fullnya di YouTube. Pas dicek, wah ini bahaya sih, kayak jangan kayak terlalu banyak lah, maksudnya implikasinya yang bisa keluar dari rekaman versi fullnya itu gitu. Kami sudah berusaha membersihkan sebersih mungkin, tapi selengkap mungkin yang kami dapat yang sekian menit yang ada di Doves itu, yang judulnya Kamis.
Dan ya itu yang sedikit-sedikit yang bisa saya lakukan gitu. Karena saya tahu orang pasti dengar. Iya. Dan tadi kayak saya bilang sempat ada wacana mau dikasih backtrack, dikasih lagu segala macam. Enggak, ini kayaknya biarin aja orang kaget lagi denger lagu. Tiba-tiba Itu itu ibu-ibu siapa? setelah gitu. let down ya? Itu setelah Atau apa? Ya, saya lupa. Coba pokoknya strukturnya saya ingat. Iya, setelah let down. Ini di baju ini ada tulisannya di Iya, di belakang. setelah let down. Ya. Setelah let down. Cuman rilisan tersebut itu distruktur dalam bentuk seperti semacam lagu personal, terus lagu transisi, Iya. lalu Ngerasain banget pas ngedengerin lagu full. personal, lagu transisi, lagu Iya. personal, tiba-tiba tengah-tengah berubah jadi lagu Iya. transisi, lagu politis, Yes. endingnya personal lagi. Personal lagi. Ya. Kayak gitu. Dan iya let down itu kayak lipetan buku tengahnya tuh let down terus pindah ke Kamis. Busum lalu anak itu belum Lalu pulang. anak itu belum pulang. Abis itu ada ya ayo ada harga 1 pil. Yes. Nah, gitu. saya ingin tanya nih Mas. Kan Kamis itu dalam tanda kurung ya Iya. di dopsnya itu. Apakah itu political juga? Atau kan misalkan kita ambil contoh bell hook misalkan yang feminin ya. Feminis gelombang transisi. Dia menuliskan namanya tanpa ada caps lock. Jadi Iya. tulisnya bell hooks. Nah, ini di dops yang ini ada 2 yang menarik bagi saya. Kamis dalam tanda kurung dan ya ayo di caps lock. Iya. Nah, itu apa gitu? Apa yang ingin disampaikan? Mbak ini orang kedua yang nanya selain ada satu komentar YouTube yang sadar itu. Oke. Dan itu intentional gitu. Cuman ada selain ya ayo yang caps lock semua, cuman ada 2 huruf yang pakai huruf besar di rilisan tersebut. Hated in the Nation. Hated in the Nation, betul. Negaranya dalam bentuk capital N dan Love by You Tuhan yang terakhir Y-nya Iya, gede. Di D-nya luar gede. itu semuanya kecil. Kecil. Ya ayonya all caps lock. Oh, caps lock. Dan ya ada maksud lebih dalam dari situ, cuman ya pasti orang akan mulai bedah kalau ini jadi ntar biarin abis ini kita lihat Iya, sebulan jadi ke kayak, depan perbedaannya apa. Cuman apa ya yang ingin disampaikan itu gitu, intentional, Mas? Oke. tapi itu intentional. Ya maksudnya tanpa saya mau membedah lebih dalam, cuman intinya kayak mau itu kayak semacam simbolik semiotik dari Iya. rilisan yang kayak sebagaimana kecilnya kita di depan negara gitu pada akhirnya Ah, kayak semua oke. topik-topik ini ya maksudnya nggak ada di dalam keadaan kayak emang ada political will yang buruk gitu mungkin ada political legenda yang Ya. sangat kuat juga nggak ada yang lebih penting dari satu hal gitu Ya. dan dia doang caps lock kayak gitu semuanya jadi kecil ada yang lebih kecil lagi dan bahkan dia di dalam kurung. Oh, I got. Oke, aku merinding. Gitu. Oke. Makanya kayak kenapa salah satu Maksudnya yang ya. gitu yang di dalam kurung dan juga intermission juga adalah kayak tentang kematian kucing saya gitu. Iya, iya. Karena pasti buat kebanyakan orang apa penting ngomongin kucing meninggal di dalam sebuah ini for the sake of simplicity ya saya sebutnya album gitu di dalam sebuah album yang ngomongin negara gitu. Cuman kalau buat saya pribadi perspektif saya, apakah lo bisa berempati ke orang yang kehilangan anaknya kalau lo nggak bisa berempati sama orang yang baru kehilangan kucingnya? Watchingnya. Gitu. Iya, iya, iya. Karena ada eskalasi tentang loss di Heeh. di rilisan ini gitu loh. Dari kehilangan kucing ke kehilangan rasa aman, kehilangan hak asasi, kehilangan anak, sampai kehilangan diri sendiri gitu pada akhirnya. Cuman ada eskalasi itu di rilisan ini. Dan ya huruf kecil, huruf besar ya segala macam itu bagian dari bagaimana saya berusaha kayak itu kesenangan pribadi saya aja gitu. Kadang-kali saya kalau melakukan ini di rilisan saya nggak expect ada yang nangkep sebenarnya selain tim sendiri. Mungkin tim sendiri pun juga paling cuma beberapa orang yang langsung sadar. Tapi kayak gitu kadang-kadang kerap kali ada 1-2 orang yang ngeh aja gitu. Dan dia emang dia bahkan bukan hanya huruf kecil, bahkan Kamis itu dalam Kamis tanda dalam kurung. tanda kurung ya, itu pas baca keluar dops tuh Kamis apa ya? Masih belum tahu tuh akan ada Bu Sumarsih, tapi penasaran pengen denger dulu dari awal gitu. Dari atas. Dan saya ingat ada beberapa kali saya nonton orang bikin reaction video dops pas rilis. Ini anak-anak ini muda-muda ya, mungkin sekarang kayak semester 2, semester 4 atau mungkin ada yang kayaknya ada juga yang kayaknya bahkan hampir seumuran saya gitu. Pas dengar Kamis tuh dikira itu fiksi. Kayak ini siapa yang ngomong loh anaknya meninggal gitu, dia benar-benar nggak tahu. Mungkin untuk kebanyakan dari kita pas kita mendengarkan Kamis kita tahu endingnya Wawannya meninggal gitu. Kita tahu lah kayak kena spoiler lah. Tapi kita cuma sekarang mendapat perspektif versi Busum yang sangat detail gitu.
Cuman buat orang-orang ini bahkan mereka nggak tahu itu cerita apa. Mereka nggak tahu ada mahasiswa ditembak tentara di tahun segitu, mereka nggak tahu. Jadi beneran yang kayak mereka ngelihat reaction mukanya tuh ada semacam kesenangannya karena yang pengen gue lakukan tercapai nih. Orang jadi tahu. Tapi ada sedihnya banget karena mereka nggak tahu. Pas adegan Bu Sum bilang anaknya ketembak peluru standar militer itu, mereka shock. Yang kayak nyari di Google, jadi tahu Kamisan itu apa. Okay. Dan seneng gitu sekarang ngelihat kayak tiba-tiba sekarang anak-anak SD ini Kamisan tapi di Roblox gitu. Karena nggak boleh sama orang tuanya ke depan istana. Jadi bikin di Roblox. Terus kayak beberapa kali dapat kabar yang kayak, iya hari ini ketemu lagi, bilang ya saya ke sini dengar Dovs gitu, tahu dari albumnya Hindia, akhirnya ke Kamisan, ikut Kamisan, ngelihat Bu Sum langsung. Maksudnya saya tahu pasti itu juga bukan sebuah sumbangsi yang besar dibandingkan apa yang bisa dan sudah dilakukan oleh banyak kawan-kawan yang lain gitu ya. Dan ini kan perjuangan yang panjang, rame-rame dan bertahun-tahun dan seumur hidup mungkin. Cuman saya seneng kayak akhirnya at least ada satu titik kontribusi yang bisa saya lakukan ke perjuangan kita semua yang bersama ini gitu loh. Di sini. Itu penting banget sih Mas Bas, karena merebut ruang populer itu juga menjadi titik poin yang memang sulit dilakukan oleh misalkan lembaga Komnas HAM gitu. Kami di Komnas HAM akan sulit menerjemahkan hasil penyelidikan 98 kami misalkan yang ratusan halaman, dan mungkin juga dibaca sama orang juga membosankan dan yang lain, tapi misalkan ada lagu Kamis atau ada lagu yang lain gitu ya, atau Jingganya Efek Rumah Kaca 98, orang-orang banyak yang hilang, itu menjadi obat bagi kami kalau ternyata kerja-kerja ini tuh dibantu sama semua orang gitu. Dibantu sama Mas Baskara, dibantu sama Efek Rumah Kaca, dibantu sama sutradara film gitu yang memiliki ini gitu. Jadi itu bukan sesuatu sumbangsih yang kecil, jujur gitu. Jadi kami sangat berterima kasih, terutama saya gitu. Dan terutama kan 98 ini juga sekarang lagi mau dinarasikan ulang oleh pemerintah ya. Sejarah mau dibuat ulang, dan di akhir tahun 2025 apa awal tahun 2026 ya yang dapat AMI Award. Dan Mas Baskara akhir tahun lalu 2025, Mas Baskara dengan saya pas ngelihat itu tuh kayak ya ayo gitu, jadi pengen ya ayo kayak ngomongin Bu Sumarsi, ngomongin 98 tepat ada gitu. Jadi kayak ini gitu. Itu ada, terima kasih ada cerita gitu. Lucunya lah itu. Apa? Cuman nggak bisa di. Itu kayak Mas makasih banyak udah ngangkat ini gitu, karena upaya dari negara juga kan lagi masif banget untuk menutupi 98 gitu, untuk menarasi ulang sejarah dan yang lain-lain gitu. Dan ruang populer ini menurut kami itu efektif untuk bisa menyebarluaskan itu gitu. Saya ingat satu momen di mana mungkin ya ini walaupun ini mungkin rite of passage ya, dirasakan semua tanda kutip band muda gitu mungkin. Yang awal-awal dapat panggung lah. Fis tuh dulu pernah diserang, dibilang kayak baca lirik Fis mah kayak baca lirik anak kuliah baru tahu 98 dari Wikipedia gitu. Yang baru aktivis banget nih gitu ya. Di luar kayak perihal sisi keseniannya ya. Kalau saya pun pribadi gitu, saya melihat lirik-lirik yang saya sudah tulis kayak mungkin kurang lebih 15 tahun ke belakang juga banyak yang menurut saya bisa jauh lebih bagus dari ini. Tapi ya bagus kalau ada yang mikir kayak gitu, karena emang kami pintunya doang. Laporannya ada, datang aja ke Komnas HAM kalau mau baca gitu loh. Kami cuma punya waktu 3 menit. Masa lu mau ceritain detail kayak ya Bu Sum aja 26 menit itu kami harus potong jadi segitu, dan itu pun juga harus di level Hindia kayak sekarang untuk saya bisa naruh track Bu Sum aja ada di situ. Kalau itu keluar di album pertama di skip, orang nggak bakal ada yang peduli. Cuman betul, maksudnya bagus kalau misalnya itu dianggap ringan banget gitu, selama nggak salah infonya. Saya nggak bakal bisa ngomong A sampai Z, mungkin cuma A sampai B doang. C sampai Z cari sendiri. Emang ya itu bukan tugasnya. Betul. Itu bukan tugasnya seniman. Bukan bebannya Mas Baskara untuk bisa bukan bebannya kawan-kawan seniman ini. Buat betul. Ini harus lebih komprehensif, lebih apa. Saya tidak mengecilkan kawan-kawan di ruang kesenian yang lebih komprehensif lagi ya, mengangkat topik-topik serupa, karena saya tahu ini topik serius gitu dan sangat penting untuk diangkat. Full respect juga buat mereka.
Tapi forte saya dan bidang saya bukan di situ. Saya nggak jago bikin kayak mereka. Saya jagonya nyelipin lagu gimana cara ya ayo tuh masuk radio gitu 3 menit. Iya. Jadi kita bagi-bagi tugas aja gitu. Ada yang bisa ngomongin Papua, Kanjuruhan segala macam jauh lebih detail dari saya ada. Cuman saya bisa bikin itu catchy aja gitu. Iya. Maksudnya dan ya kita bagi-bagi tugas aja gitu. Dan Makanya itu yang nggak selalu bisa bilang dilakukan kayak, kami. ini perjuangan bersama Yes, gitu. betul. Saya nggak pernah, saya selalu bingung kalau di internet ada kayak pegiat-pegiat itu ribut sendiri gitu. Belajar aja dari Hong Kong misalnya. Mereka semua tuh saling bukan nggak suka ya, saling tidak setuju dengan cara gerakan yang A dengan gerakan yang B dengan gerakan yang C yang pas Hong Kong protes kemarin. Tapi dibiarkan rimpang aja gitu yang kayak ya udah kalau lo mau ngelakuin A cara gue untuk ngasih lihat kalau gue nggak setuju adalah di titik lain gue ngelakuin B. Iya. Gitu. Tapi jangan dibilang jangan ngelakuin A, biarin aja. It's good. Iya, setuju. Karena nggak bisa, maksudnya monsternya tuh masif gitu. Nggak bisa dari satu arah, harus dikerubungin. Iya. Dari seluruh penjuru. Angin gitu, dicek betul-betul. Aku setuju. Nah, waktu itu aku nggak kebagian ikutan showcase. Waktu itu udah beli tiketnya di Jogja, tapi nggak ikut karena ada sidang. Jadi saya nggak tahu nih responnya apakah tadi kan Walks merebut ruang populer dan yang lain-lain dengan memasukkan kami si Ayo, Let Down atau apa itu works nggak buat generasi Gen Z atau sekarang? So far works. Saya dan itu testimoninya dari kawan-kawan yang ada di Kamisan langsung gitu, jadi happy gitu dengar dari kawan-kawan yang ada di beberapa lingkungan lah gitu. Nggak cuma dari Kamisan aja. So far works. Saya sering banget ngelihat komentar orang, "Kak, aku baru tahu ada gini gitu karena dengar ini, baru tahu ada ini karena nonton konser yang kemarin lihat footage apa." Kayak footage Kanjuruhannya itu belum semua orang lihat loh. Maksudnya itu tahun berapa ya? 2000 Kanjuruhan tahun berapa ya? Kanjuruhan 2020. Tear gas. 2019. Bukan ya? Enggak, pasca pandemi tapi baru-baru kelar buka pandemi 22, 23? 22 gitu. Pas itu footage-nya kami keluarkan di tahun 2025 di konser-konser itu nggak semua anak-anak ini pernah lihat loh footage. Warga ditembakin tear gas itu. Mereka ngelihatnya pas ya sembari dengar lagu Ya Ayo itu yang kayak oh, begini ya gitu. Kayak sekarang lagi rame pesta babi kan. Kan kemarin orang-orang pada bingung ya di dalam sebuah festival kenapa pada mundur. Karena satu pihak tertentu gitu. Now you know kan. Kayak gitu loh maksudnya. Ya itulah gitu, merebut ruang populer sebenarnya. Dan nggak gampang, maksudnya saya tahu bahwa nggak semuanya tuh langsung punya akses dan privilege ke ruang populer. Saya nggak pernah maksa kawan-kawan saya juga, cuman saya sering kali kayak mengingatkan gitu ke mereka bahwa kayak guys, lu tuh punya kursi loh di ruangan ini yang sangat mahal ini harga kursinya gitu. And you can actually do something about that if you want it. Ya. Tapi kalau nggak pun, saya mengerti 100% karena ada faktor keamanan, keselamatan segala macam. Dan again, saya juga selalu berusaha nyari balance-nya yang enak gitu loh Mbak. Kayak tadi saya bilang di awal, pasti ada juga orang-orang di tim saya yang cuma pengen makan enak, tidur nyenyak, bawa pulang nafkah untuk keluarga gitu. Walaupun ya so far bener-bener semua orang di tim saya, ya kami bekerja bisa bersama dan bareng gitu karena punya stance yang sama ya. Karena ini tanda kutip kayak jihad lah, maksudnya yang kayak perjuangan jangka panjang gitu, seumur umur, dengan hati dengan nyawa kami gitu, ada di jalan ini di musik dan topik-topiknya seperti ini gitu yang diangkat. Tapi kan saya tidak bisa memungkiri kayak kerap kali pasti ada 1-2 ide yang lebih bahaya atau lebih tinggi resikonya dibandingkan ide yang bulan lalu, dibandingkan ide yang 6 bulan lalu gitu. Dan itu selalu saya harus pertimbangkan gitu dengan tim. Selalu semuanya harus dipastikan merasa pede dan nyaman dan aman dan siap dengan konsekuensinya apapun yang kami lakukan di ruang publik gitu. Itu kadang kali udah 70% dari kerjaannya sendiri. Memastikan itu. Karena timnya gede. Ya mungkin aja nggak semuanya akan kena tanda kutip dampak yang sama parahnya seperti sayanya kalau misalnya terjadi apa-apa atau seperti Fish-nya gitu kalau di Fish. Tapi kan ya ini kan livelihood ya, maksudnya betul. Sumber nafkahnya banyak banget orang gitu. Saya harus mikirin itu juga.
Dan gak heran kalau misalnya orang-orang takut zaman sekarang karena sering kali ada suara sensor gitu loh. Nah, itu yang ya. gak cuman saya gitu, beberapa hari lalu ngobrol juga dengan seniman sangat senior yang saya respect juga. Dia juga bilang, wah gue lagi benci banget sama budaya suara sensor ini gitu. Udah takut duluan, jadi tiap kali ada siapa mau bikin apa, Mas tapi boleh jangan gak, tapi boleh apa gak gitu. Itu yang kami sering fight di perjanjian dengan sebuah kegiatan juga itu tuh yang kayak panggung itu punya kami ya, maksudnya panggung itu visual punya kami pastikan kok kami tidak akan memojokkan apa segala macam, cuman di luar itu punya kami gitu. Dan itu kadang-kadang ada suara sensor itu, kadang udah takut duluan aja. Atau kebalikannya gitu, kami tahu ada tekanan, kami tahu persis ada tekanan, kami melihat ada tekanannya, tapi tidak dalam bentuk yang direct dan tidak dalam bentuk yang bisa di trace back ke mereka. Jadi via pihak-pihak ketiga. Jadi kalau ada apa-apa kejadian, oh bukan gue yang nyuruh dia kayak gitu, tapi ada dan itu kejadian berkali-kali. Dan saya sering banget bilang di podcast, banyak banget yang bisa saya ceritain yang kalau saya ceritain jadi berita nasional. Cuman gimana gitu, maksudnya emang jalannya seperti itu. Maksudnya kami aja sekarang merasa kayak lumayan. Yang kami lakukan sebenarnya di panggung sebenarnya semua nggak pernah ada yang provokatif kok atau apa gitu. Cuman kayak ini ada loh gitu dan ngasih lihat ada gitu. Maksudnya bukan nggak pernah memperlihatkan sesuatu yang legally memang tidak boleh gitu di negara ini, nggak pernah. Kami 100% comply dengan hukum, melakukan apapun yang ada di panggung. Itu aja masih dapat tekanan dan serius tekanannya gitu, indirectly ya. Indirectly itu bukan yang kayak cuman kami dengar dari apa enggak gitu. Kami tahu A menekan B, akhirnya B yang mau nggak mau ngelakuin apa ke kami gitu, kami tahu. Dan itu nggak cuma sekali 2 kali kejadiannya. Tahun lalu aja berkali-kali. Dan ya gimana orang nggak takut? Maksudnya kami aja yang merasa legally aman dan safe aja kayak gitu. Jadi ya saya kembali ke topik yang tadi, saya 100% mengerti kalau tiap kali habis ngobrolin ini sama kawan-kawan sama orang-orang yang punya akses ke ruang populer, mereka punya ketakutan itu, gitu. Karena memang tidak senyaman yang dibayangkan. Gangguannya banyak ya? Lumayan. Padahal ini juga salah satu Komnas HAM concern juga tentang kebebasan berekspresi. Artistic freedom itu kan bagian dari hak asasi manusia yang seharusnya termasuk sensor, termasuk kepada bagaimana seseorang menyatakan itu lewat seni, menyatakan keresahan negara dan lain-lain lewat seni, dan itu kan seharusnya memang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara gitu. Ya pun buat kami begitu. Tapi ya. Dan ya itu tadi maksudnya pada akhirnya banyak sekali manuver-manuver yang terjadi, tapi melalui pihak ketiga gitu. Karena ya mungkin memang hitam di atas putih, mereka tidak boleh dan tidak bisa melakukan itu. Karena apa yang salah dari apa yang kawan-kawan yang lakukan di panggung? Gak ada. Tapi yang bisa ditekan itu penyelenggaranya. Ditanya lah dia main jam berapa. Gua nggak mau ngasih izin kalau dia nggak main jam sekian gitu-gitu. Dan gak cuma sekali. Salahnya. PR-nya masih banyak ya, kayak. Banyak sekali. Tapi kalau misalkan bicara soal tekanan dan yang lain, apakah setelah keluarnya Kamis, setelah keluarnya rekaman Bu Sumarsi dan yang lain, tekanan itu semakin masif? Ancaman atau apa? Saya tuh beruntung sebelum menjadi seperti sekarang, saya pernah ditatar sama Satu Indonesia beberapa kali ya gitu. Kesalahan-kesalahan saya di publik gitu. Jadi saya lumayan hatam lah sama netizen. Mungkin sesuatu yang kalau orang lain lihat dia asam lambung, buat saya yang udah kayak ya tetap kepikiran. To some extent kalau udah separah apa dan sebanyak apa pasti nggak mungkin nggak jadi beban pikiran gitu lah, namanya manusia. Tapi at this point saya pribadi udah sangat bisa bedain mana yang organik, mana yang bukan. Dan mostly tekanannya tuh di internet kayak gini-gini. Tiap kali habis ada apa-apa gitu, perhatiin aja kapan isu satanik saya naik dan saya habis ngapain sebelum itu, kayak gitu. Perhatiin aja polanya, selalu kayak gitu terus. Dan ini kayak gitu aja terus gitu, maksudnya yang kayak makin kesini makin berkurang, kayaknya dana bazarnya habis deh. Kayak udah mulai efisiensi. Udah mulai juga, tahu ya. Efisiensi ya. Cuman makin sedikit gitu dibanding dulu. Cuman tekanannya ada. Kalau yang levelnya udah physical threat,
ada cerita, tapi ini dulu ya, udah bertahun-tahun lalu, tapi ini dengan Fis, dan itu pun juga kayaknya agak sensitif untuk diceritakan tanpa jadi kayak kesannya menuduh gitu, tapi ada cerita. Pun begitu juga di Hindia pun dalam 2-3 tahun ke belakang ada cerita, tapi lagi-lagi tidak bisa diceritakan di kamera tanpa kesannya menuduh. Cuman ya udah di luar itu ya, tekanannya digital, tekanannya indirect gitu, manuver-manuver itu indirect. Dan ya udah sih kayak gampang banget kok sekarang ngelihat mana yang buzzer, mana yang bukan. Berkah dari AI bubble yang menyebalkan ini adalah kita makin bisa bedain tulisan mana yang ini orang pintar, ini orang bego, ini orang pintar tapi buzzer, ini orang bego dan buzzer, ini AI gitu. Jadi makin gampang tuh bedain tulisan semenjak ya. Ada language learning model yang di training dari kalimat orang segala macam tuh, bahkan orangnya pun kita jadi bisa baca polanya. Dan gampang banget sekarang, kayak saya nggak masuk di kepala saya, bahkan nggak usah ngomongin instansi ya, bahkan kayak perusahaan swasta masih pakai buzzer buat promo produknya, saya udah nggak masuk akal di kepala saya, ini pasti boomer nih yang bikin keputusan marketing karena nggak works gitu. Tapi masih banyak, walaupun ya udah nggak separah. Wah kemarin sih ancur-ancurannya pas era-era pemilu tuh, gila banget. Iya. Nah kalau misalkan bicara soal artistik, kan yang bikin Dops nggak cuma Mas Baskara ya, maksudnya ada tim yang lain. Keputusan artistik dengan stand-nya Mas Baskara itu di mana ketemunya? Kayak ada nggak yang mempertanyakan kayak ngapain ini harus masuk, atau balik lagi ke situ? Aku penasaran sih. Ngapain ini harus masuk tuh, kalimat kayak gitu nggak pernah ada. Okay. Karena sejauh ini salah satu cara saya ngefilter anggota tim adalah social dan political stance dulu. Kalau misalnya kayak dia nggak bisa ngobrol di belakang layar, sangat terbuka dengan kami, nggak mungkin bisa nyaman juga kerjanya gitu. Atau sebaliknya kayak dia dukung A lo, dia dukung B lo, kita hati-hati ngomongnya depan dia gitu, nggak enak juga kan. Jadi satu tim kami tuh semua tuh perspektifnya punya ini yang sama ya. Kurang lebih sama lah. Saya nggak bisa bilang persis, nggak mungkin. Kurang lebih sama, tapi jadi pertanyaan kayak kenapa ini masuk? Nggak perlu kan, itu nggak pernah ada. Adanya mungkin yang kayak oh ya juga ya, nggak kepikiran itu bisa dimasukin gitu ada. Kalau keputusan artistiknya bagaimana menyimbangkan dengan temanya ya paling perihal lebih ke legalitas gitu sih, kayak orang-orang kayak si Mas Ijul gitu yang kayak kami nanya apa sih bagian ini kalau masuk aman nggak? Yang ininya aman, tapi yang ini walaupun aman tapi apa-apa gitu. Kalau di show mau bikin kayak gini di sequence keempat, mau ada balerina ngapain segala macam visual apa, aman nggak? Aman tapi apa gitu. Yang ini boleh tapi yang ininya disensor gitu. Kayak lebih kayak gitu-gitu kalau di tim internal. Kayak di Dops kemarin ada kreatif directornya, ada Pram, ada music directornya, ada Uta drummernya, Blue Valley Radio juga India. Cuman nggak pernah ada debat perihal substansinya apa. Karena menurut saya kalau udah sampai ada debat substansinya apa, timnya salah berarti udah nggak cocok gitu. It will never work. Kalau misalnya nggak konflik sekarang, akan konflik nanti. Percayalah, bahkan nggak cuma dalam konteks politik pun, di kesenian kayak gitu pasti. Kalau udah ada stance yang beda, pasti akan ada konflik. Nggak sekarang mungkin, tapi akan. Oke, terakhir pertanyaan untuk Mas Baskara. Apakah Mas Baskara menganggap lagu tracknya Kamis, Anak Itu Belum Pulang itu sebagai upaya untuk merawat ingatan? Tentu ya, pasti ya. Atau dan sejauh mana ini menurut Mas Baskara akan melebar, akan meluas di tengah kondisi kita saat ini ya, negara kita saat ini? Nah itu faktor yang bikin sulit ya. Di terakhir kayak tiap hari kita semua bangun dan kita mikir udah nggak mungkin bisa lebih buruk dari ini, kita menemukan ternyata hal yang lebih buruk dari kemarin. Ada lagi ya. Gitu. Jadi itu sesuatu yang kayak ditanya, oke, impactnya bakal segede apa? So far sih ada, saya melihat ada impactnya. Socially ada impactnya, culturally bahkan ada impactnya. Artistically juga saya melihat jadi makin banyak yang makin berani ngangkat isu sosial politik juga di lingkungan yang agak lebih pop atau setidaknya pop samping lah, pop alternatif, pop kiri gitu. Pop yang bukan yang top 40 ya maksud saya, bukan yang kayak radio banget, tambah lagu banget. Cuman kalau ditanya kayak ini bakal meluas seperti apa, melebar seperti apa, sulit juga ya, maksudnya yang kayak kita kayak barusan gitu tadi saya bilang. Di saat kita bangun dan kita menganggap wah kemarin sudah yang terburuk dari Indonesia kawan, tidak, belum tentu.
Belum selesai, tenang. Hari ini pemimpin. Masih ada lagi, hari ini Kak. pemimpinmu akan melakukan sesuatu di pidatonya. Dan akan berdampak ke semua hal gitu. Ada lagi pagi ini gila, udah sampai saya tuh sebenarnya ketakutan saya ya. Orang Indonesia kan copingnya komedi ya. Dibawa ketawa gitu kan. Ketakutan saya adalah semakin kita bisa ngetahuin sesuatu karena saking bodohnya, kita lupa. jadi desensitize sama itu iya. gitu. Iya. Kayak jadi kayak wah emang bego aja dia gitu. Nggak boleh, maksudnya kayak bukannya nggak boleh ya, itu kan ya coping maksudnya karena udah sebegitu parahnya. Makanya orang Indo lucu-lucu. Iya. Coping lewat humor dibandingin boleh. kawan-kawan saya di Asia Tenggara, musisi Indo tuh paling lucu emang. Intinya juga iya. Oke. Mereka pun bilang gitu, kayak kasihan katanya. Ini negara warganya kasihan. cuman menurut saya kayak bukan amarah ya apa ya, tapi bahasa yang lebih halusnya. Gak ada sih bahasa lebih halusnya, amarah sih. Amarahnya tetap harus dipupuk sebenarnya. Nggak boleh benar-benar hilang. Betul. Nggak apa-apa pagernya tuh komedi gitu, nggak apa-apa kayak kayu bakarnya tuh komedi. Tapi amarahnya tetap harus ada. Kita nggak boleh desensitize sama itu karena itu isu yang penting, itu hal yang penting. Kayak akhir-akhir ini misalnya ada satu lagu dibikin pakai AI. Ya, tahu. Ya pasti Mbak tahu lah lagu apa gitu. Yang itu justru malah melupakan. Itu malah ngebikin dia jadi comedic person gitu loh. Betul. Menurut saya gitu. Kita jadi lupa bahwa dia juga banyak sekali andilnya dalam hal-hal yang tidak mengenakan gitu buat publik. Serem sebenarnya kadang-kadang tuh kita udah terlalu bisa ngetahuin sesuatu tuh saya takut kita jadi desensitize sama sebuah hal. Itu mungkin alasan saya kenapa saya hampir nggak pernah ngangkat topik sosial politik itu angle-nya komedi di kesenian saya. Kalau di speech-nya jadi komedi ya sering gitu. Lagi-lagi karena kopinya gitu. Cuman pas udah masuk lagunya segala macam, saya akan selalu berusaha anggap itu menjadi topik yang serius dan harus di-treat with respect karena ada korbannya. Iya. Itu yang saya selalu berusaha pikirin gitu di apa sih ya, dalam hati saya sendiri. Tiap kali nulis. Bisa lo ngomongin let down gitu maksudnya di salah satu lagu. Semenjak video klipnya keluar kan orang ini toh maksudnya gitu kayak dari banyak hal lah. Kita bisa gitu misalnya kayak ngomongin 1-2 kebijakan dan kita bawa komedi. Jangan lupa ada yang meninggal loh, most of the time itu ada yang meninggal loh karena kebijakan itu. Ada yang hidupnya berubah drastis seumur hidup sampai jadi susah sekali mendapatkan hak-hak dasar hidupnya karena kebijakan-kebijakan itu loh. Dan setidaknya saya pribadi saya selalu berusaha nginget itu gitu dalam menulis apapun. Bahkan yang kesannya kayak nggak separah ngomongin Kanjuruhan gitu misalnya di Ayo yang emang udah jelas 135 plus meninggal jadi korban. Tapi banyak loh sebenarnya kayak topik-topik lain yang kesannya yang kayak kita ngomongin kayak harga LPG naik atau kayak harga minyak naik. Ada loh yang meninggal loh. Gara-gara itu. Gara-gara rebutan LPG ada loh. Ya. Maksudnya banyak loh topik-topik yang kayak kesannya tuh kebijakan pemerintah yang bodoh. Ada yang mati loh karena itu. Dan itu harus di-treat with respect. Itu nyawa orang. Dan itu alasan saya kayak kalau nulis topik-topik ini selalu ya out of respect dan with respect juga. Bagaimana menanggapinya. Nggak boleh kayak terlalu dibawa kayak bercanda banget. Komedi. Mungkin buat kebanyakan dari kita biasa aja. Saya nggak pernah tahu, siapa tahu kayak anaknya korbannya dengerin. Kita nggak pernah tahu itu. Iya. Gitu sih. Terima kasih banyak Mas Baskara sudah bercerita di podcast Tanggap Rasa Komnas HAM. Mas Baskara sehat selalu. Amin, sehat-sehat juga kawan-kawan semua karena kesehatan itu mahal ya ternyata ya. Terus membersamai dalam kerja-kerja pemajuan hak asasi manusia. Dan terus berkolaborasi gitu ya. Dan menjadi mitra kami untuk terus menyuarakan tentang hak asasi manusia melalui cara kita masing-masing, mandat kita masing-masing. Amin. Happy Humans, Mas Baskara lewat Hindia maupun lagu karya-karya yang lain telah membantu kita, Mas Baskara merawat ingatannya di kepala tentang semua peristiwa dan seperti yang ada di lagunya Anak Itu Belum Pulang, tugas kita untuk menyebar luaskan isu ini ke seluruh penjuru negeri. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.